Kalimantan Timur tidak hanya memiliki kawasan hutan yang luas, namun juga kawasan pesisir yang berada di 5 kabupaten kota dan tersebar di 43 kecamatan. Salah satunya ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kecamatan Sepaku. Dan jelajah Borneo kali ini akan mengunjungi ke salah satu kampung pesisir yang terus menggali potensi agar bisa menaikkan kesejahteraan masyarakatnya, yaitu Kampung Mentawir. Berdasarkan sejarah, Mentawir berasal dari kata mentawar atau menawar. Pada zaman penjajahan Belanda dahulu, terjadi wabah penyakit dan masyarakat melakukan prosesi penawar penyakit ini dengan mandi di Sungai Mentawar yang kini bernama Mentawir. Jika dahulu penduduk Kampung Mentawir adalah suku Balik, namun kini penduduk di kampung dengan luas sekitar 22.000 hektar ini lebih beragam. Terdapat suku Balik, suku Bugis, dan suku pendatang lainnya. Ya, selamat datang di Kampung Mentawir. Hari ini, jadi saya sudah ada di salah satu kebun warga yang banyak ditumbuhi oleh bambu di sini, dan ini rencananya saya dapat informasi ini rencananya akan dijadikan sebagai salah satu tempat wisata. Tapi sebelumnya memang Kampung Mentawir ini sudah terkenal dengan destinasi wisatanya yang sudah lama eksis, yaitu hutan mangrove-nya. Tapi saya untuk kali pertama ini saya akan eksplor dulu bagaimana sih sebenarnya mau dikembangkan ini hutan bambunya. Tapi sebelumnya saya mau bertemu dulu dengan Ketua Pokdarwis dari Kampung Mentawir. Ada Pak Lamale di ujung sana. Halo Pak Lamale. Halo Bu. Apa kabar Pak? Kabar baik. Ya Pak. Ya. Jadi ini hutan bambunya yang mau dikembangkan ya Pak ya? Mau dikembangkan. Seberapa lebarnya sih Pak? Seberapa luasnya sih Pak ini? Sebenarnya hutan bambu yang ada, padang bambu yang ada di Kelurahan Mentawir ada kurang lebih 40 hektar. 40 hektar. Ya. Oke. Nanti ini selama 30 menit kami akan diajak oleh Pak Lamale, begitu ya Pak ya, untuk keliling-keliling jelajah Borneo. Di Kampung Mentawir kita akan lihat hutan bambunya, kemudian kita akan lihat hutan mangrove-nya, karena langsung bersisian dengan muara ya Pak ya? Muara mangrove. Nah kemudian kita mau lihat air yang jeram. Air yang jeram yang juga akan dijadikan nantinya destinasi wisata di sini ya Pak ya? Betul. Jadi saksikan kami terus di Jelajah Borneo. Yuk Pak, sebelah mana jalannya Pak? Ini jalannya, mari. Ya. Hutan bambu yang dimiliki Kampung Mentawir memang tidak luas. Selama ini, pohon bambu yang tumbuh subur hanya digunakan warga untuk beberapa keperluan konstruksi warga kampung. Namun, agar lebih memiliki nilai ekonomi, warga pun berkeinginan untuk membuat kawasan ini sebagai tempat wisata. Hal ini mengadopsi konsep wisata hutan bambu yang lebih dulu terkenal di beberapa daerah wisata di Indonesia. Selain wisata hutan bambu, warga juga mempersiapkan Sungai Mentawar sebagai objek wisata. Dari kejauhan kita sudah dengar suara air ya. Suara air yang ngalirnya kayaknya deras banget nih. Ini Pak yang akan kita tuju sungainya? Benar. Ini Sungai Mentawar. 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 Wow. Nah itu dia. Seperti undak-undakan batu yang menjadi tempat airnya jadi ngalirnya tuh lebih deras di sungai ini. Ini Sungai Mentawar gitu. Dan ini yang dijadikan nantinya akan dikembangkan menjadi tempat destinasi wisata minat khusus tentunya oleh masyarakat di sini yang tergabung di Pokdarwis Mentawir. Pokdarwis Tiram Tambun. Oke, yuk ke situ yuk. Sekilas, Sungai Mentawar sama seperti sungai kecil lainnya. Namun, ada yang unik, yaitu adanya aliran deras yang bisa dijadikan wahana arung jeram jika debit air besar. Ya, jadi
air ini bersumbernya alirannya dari Bukit Bengkirai. Ya Bukit Bangkirai, cabangnya Sungai Wayen. Oh, cabangnya Sungai Wayin. Iya. Oh, baik. Berarti satu ke Sungai Mentawir, satunya Ke ke Sungai Wayen. Benar. Dan ini menjadi anugerah bagi masyarakat di Kampung Mentawir karena Kampung Mentawir ini kan posisinya tepat di sampingnya laut ya Pak ya. Iya. Di mana kebutuhan air bersih itu sangat susah. Nah, memang ini adalah anugerah bagi masyarakat Kampung Mentawir dilalui oleh sungai ini dan karena itu masyarakat di sini bisa hidup lebih lama ya Pak ya. Maksudnya ya bisa tinggal di sini karena kebutuhan air bersihnya ada dari sini. Waktunya menuju wisata andalan Kampung Mentawir yang berada di Teluk Balikpapan. Ya, jadi Kampung Mentawir ini itu berada di pesisir dari Kabupaten Penajam Pasir Utara dan otomatis kalau pesisir kalau tidak pasir pantainya, pasir putihnya yang cantik gitu bentangannya, ada pula susunan barisan dari pohon mangrove seperti yang saat ini kita lihat. Ini kami akan diajak oleh Ketua Pok Darwis, Pak Lamalek, ke satu titik di mana dijadikan sebagai tempat wisata. Wisatanya apa? Yang pasti berbau mangrove. Kita akan menuju ke sana. Kita naik kapal dulu, kita dayung-dayung ke sana. Selamat datang wisata mangrove Kelurahan Mentawir. Ini dia, tidak terlalu jauh dari pelabuhan untuk menuju ke sini. Dan kita akan lihat di dalam seperti apa sih gitu hutan mangrove yang dibangun oleh masyarakat di sini untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Kita mau sandar. Udah? Udah Pak. Oh, di dalamnya sudah ada jembatan titian. Kita akan menyusuri hutan mangrove ini. Kami meniti jembatan kayu yang dibangun warga sebagai akses untuk bisa menikmati hutan mangrove. Kanan kiri jembatan tumbuh subur pohon mangrove aneka jenis. Mari Pak, Bu, kita masuk situ. Oh ya, Ini ada tempat ada tempat istirahat nih. ada tempat prasasti ini dulu. Oh gitu. Iya. Tahun berapa Pak? 2000? 2017. Wah. Oh, kerjasama dengan PT Inhutani. PT Inhutani. Ini ya. Wah. Cukup lama sekali ya Pak ya, Iya. 2017. Tapi ternyata juga masih lestarikan juga masih dikembangkan oleh masyarakat sekitar ya, wisata ini. Tadi luasnya ada berapa Pak di sini Pak? Luas hutan mangrove-nya? Luasan hutan mangrove untuk wilayah Mentawir itu 3.000 hektar yang dijadikan konservasi 1.350 hektar. Yang untuk dicanangkan untuk menjadi objek wisata 600 hektar. 600 hektar, Bapak. Yang kami kelola ini sementara masih kurang lebih 50 hektar. Oh, jadi masih Masih ada luas. sisanya ya, masih Masih ada luas. luas sekali ya. Iya. Wah, ini baik, ini saya mau lihat lagi nih Pak. Nih berarti dari tahun 2017 maka sebenarnya sudah dibuka untuk umum ya Pak ya tempat Betul. ini untuk wisata ya, wisata mangrove Mentawir. Dan saat ini masyarakatnya yang tergabung dalam kelompok Sadar Wisata juga saat ini terus lagi mengembangkan begitu Pak ya untuk mangrove-nya. Mengingat tadi di sini kita lihat ada berapa jenis nih, Pak? Jenisnya 14. 14 jenis kalau kami hasil penelitian dari lokal. Ya. Tapi kalau dari peneliti itu ada 17. Ada 17 ya. 17. Peneliti yang sudah datang ke sini untuk meneliti hutan dan vegetasi mangrove di sini
Sudah banyak kah Pak? Sudah banyak. Banyak sekali. Banyak sekali. Dari mana saja Pak yang datang ke sini peneliti? Dari Samarinda, dari Balikpapan, dari Jogja, dari Semarang, dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari luar negeri ada yang datang ke sini? Ada juga? luar negeri. Orang Jerman, orang Amerika Mereka meneliti dan juga berwisata? berwisata. Berwisata. Yap. Ini panjangnya berapa Pak? Kan tadi baru sekitar 50 hektar yang dikelola begitu Pak ya untuk wisata mangrove. Kalau jembatannya sendiri kita bisa sampai kemana Pak? Sampai ke muaranya Sungai Mentawir, kita susur Sungai Mentawir itu panjangnya kurang lebih 900 meter. 900 meter. Terus Pak, tadi kan ada sekitar 14 jenis mangrove begitu Pak ya. Bagaimana masyarakatnya itu akhirnya bisa melestarikan hutan mangrove ini Pak begitu kan? Mengingat dulu kan pasti digunakan sebagai tempat untuk mencari apa Pak? Mencari ikan, mencari udang, kepiting begitu Pak. Bagaimana masyarakat di sini untuk ikut melestarikan hutan mangrove-nya? Ya, alhamdulillah masyarakat khususnya Kelurahan Mentawir ini dia artinya ikut sadar wisata itu sadar diri. Sadar diri untuk melindungi kawasan hutan mangrove karena kawasan hutan mangrove ini ternyata banyak manfaatnya bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Terutama ya masyarakat berpikir adanya mangrove ini putih beliung sudah tidak terkena dan yang kemudian abrasi tidak terkena. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita artinya mengandung oksigen, kata orang peneliti artinya karbon. Karbon. Nah, alhamdulillah kami juga sudah menjual karbon, sudah menjual artinya angin. Ini turut ya Pak ya, turut menyumbang blue karbon ya, karbon biru ya dari mangrove ini ya. Iya. Jadi itu kami sudah mau dapat bantuan kurang lebih 250 juta untuk artinya melestarikan ulang ini hutan mangrove. Jadi kami melakukan penanaman, melakukan persemaian, selalu seperti itu. Dan masyarakat, kenapa? Ini kan untuk penghidupan masyarakat nelayan, terutama mencari kepiting, dari mangrove, mencari udang dari mangrove, berkembang biaknya kepiting udang, ikan dari mangrove. Jadi untuk ekonominya masyarakat sekitar pesisir. Hutan mangrove Mentawir menyimpan beragam kekayaan baik flora maupun fauna. Sejak 2017 lalu, hutan dengan vegetasi yang dipengaruhi pasang surut air laut ini dikembangkan menjadi destinasi wisata untuk Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Namun kini, Pokdarwis Tiram Tambun Kampung Mentawir tengah bersiap untuk jumlah kunjungan wisatawan yang lebih banyak lagi. Mengingat Kampung Mentawir masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara. Ya, jadi ada harapan yang besar dari masyarakat Mentawir dengan adanya keberadaan IKN. Dan kebetulan hari ini di perjalanan kita juga didampingi oleh Pak Muksin, Direktur dari Kebudayaan dan Parekraf Otorita Ibu Kota Nusantara. Bagaimana Pak? Tadi kita udah jalan, belum sampai ujung sih Pak, tapi kita sudah lihat betapa sejuknya begitu. Ini berbeda ya ketika kita lihat di KIPP saat ini hingga di 2024 awal ini. Tengah masif pembangunannya begitu, tapi kalau kita ingin yang sejuk-sejuk bisa melipir gitu ya, bisa jalan ke Mentawir di sini. Ya sejuk banget di sini ternyata. Bagaimana Pak nantinya ke depan otorita akan seperti apa kolaborasi dengan masyarakat Pokdarwis di Mentawir ini untuk mengembangkan pariwisata, khususnya ekowisata ya Pak? Wisata ya. Memang sebenarnya kawasan wisata Mentawir ini menjadi bagian yang tentu didukung oleh Otorita Ibu Kota Nusantara karena sejalan dengan visi Ibu Kota Nusantara. Kita kan visinya ya tiga. Ada tiga. Yang pertama dia kota hutan, kemudian kota spons dan kota cerdas, smart city. Nah ini masuk dalam kriteria kota hutan, di mana kita tetap akan melestarikan hutan yang ada di kawasan delineasi IKN. Nah, salah satunya mangrove. Ini kan nanti akan menjadi penyumbang blue carbon ya, mangrove ini, dan tentu tadi banyak manfaatnya seperti yang sudah disampaikan bahwa bisa
menahan abrasi, bisa menahan bencana lah dengan adanya mangrove ini. Nah, posisi kita tentu saja saat ini lebih kepada melakukan dukungan pengembangan sumber daya manusia, ya, otorita IKN sebelum kemudian menjadi pemerintahan daerah khusus. Ya, saat ini kita fokusnya meningkatkan kapasitas Pok Darwis. Nanti tetap akan kita libatkan, misalnya di Mentawir ini kan mengelola homestay. Nanti tentu kita akan melatih mereka bagaimana mengelola homestay secara profesional, bagaimana melakukan service excellence, ya, pelayanan yang baik kepada tamu. Kemudian juga nanti ke depan juga kita akan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas Pok Darwis dalam mengemas produk-produk dari mangrove ini supaya bisa lebih cantik gitu ya, lebih cantik dan bisa menarik. jadi oleh-oleh ya Pak ya. Oleh ini kan banyak apa yang bisa dibuat dari mangrove ini. Tadi disampaikan ada sirup, ada kopi, ada teh, ada dodol. Nah, cuma dalam pengemasannya kan masih perlu kita tingkatkan untuk yang lebih baik. Tentu IKN akan hadir di situ, otorita IKN akan hadir di situ untuk memfasilitasi bagaimana mereka bisa melakukan pengemasan, ya, packaging produk-produk dari mangrove ini lebih baik lagi. Tapi kan sejauh ini, selama ini juga banyak tamu-tamu dari IKN yang juga mampir ke sini begitu Pak. Jadi seperti apa promosi dari otoritas sejauh ini untuk Kampung Mentawir sendiri Pak? Memang kita masih bekerja sama dengan pemerintah PPU ya, Penajam Pasir Utara, karena ini kan statusnya masih dalam kawasan Kabupaten PPU. Untuk promosi itu, artinya kewenangan promosi itu ada di PPU, tapi kita tetap akan fasilitasi. Kalau ada pameran-pameran, nanti kan ada Nusantara Fair ini di Jakarta. Nah, tentu nanti juga akan kami promosikan Mentawir ini sebagai salah satu tujuan wisata gitu. Mantap Kan dong, ada ya. beberapa tujuan wisata ya di Iya. kawasan IKN ini, tentu kita memfasilitasi dalam bentuk promosi ya, selain tadi fasilitasi peningkatan kapasitas. Sebagai bentuk pelestarian, kami pun diajak Ketua Pok Darwis Tiram Tambun Kampung Mentawir untuk menanam bibit mangrove. Penanaman pohon mangrove juga menjadi kegiatan dalam keseharian masyarakat Kampung Mentawir untuk menjaga alam dari kerusakan. Mantap rasanya kalau kita jalan-jalan ke hutan mangrove, dan kita tadi juga sudah berbincang bagaimana upaya pelestarian dari masyarakat di sini. Tapi kita tidak ikut menanam nih, kita dikasih bibit untuk dipersilakan menanam. Gimana Pak Direktur? Ya, ini sudah tanam, mudah-mudahan tumbuh dengan baik dan Ya. menjadi salah satu kontribusi untuk menciptakan bukan. Yeay, ini jenis apa Pak halamannya? Mukronata bakolaki Bakal lagi. yang terbanyak di Teluk. Oh, memang habitatnya di sini ya Pak ya? Habitatnya, ya. Oke, baik. Saya boleh coba satu Pak. Di mana? Sebelah sini boleh? Boleh Di mana? sebelah situ, Di mana? boleh sebelah sini. Di sebelah sana. Ya, Iya. situ lewat situ, jadi aku yang galikan ya. Boleh Bapak. Nanti ibu tanam. Hati-hati, lembek nih. Butuh berapa lama untuk dia tumbuh? Atau memang setelah ini dibiarkan saja begitu Pak untuk pohon mangrove-nya? Iya, Dibiarkan saja ya? biarkan. Biarkan. Tapi memang di sini masyarakat juga sudah membuat sebuah persemaian begitu Pak ya? Iya. Pembibitan dari mangrove ini. Dalamnya sekitar berapa nih Pak lubangnya? Sekitar 10 cm. 10 cm. Ini sudah 10? Iya. Oke, kita masukin ya. Hati tangan kotor. Tidak apa-apa Pak. Namanya juga mau ikut berkontribusi untuk bulu karbon. Yeay. Oke. Tubuh yang sehat ya. Ini soalnya adalah tantangannya adalah pasang surut air lautnya ya Pak ya. Iya. Yang bisa membuat dia roboh begitu segala macam, tidak berlanjut. Semoga dia tumbuh ya. Tidak perlu pakai tulus? Tidak perlu. Tubuh yang sehat.
Pohon mangrove aneka jenis yang tumbuh subur di pesisir Mentawir tidak hanya memberikan perlindungan masyarakat dari terjangan angin laut dan ombak saja, namun juga menawarkan beragam kebaikan. Buah yang dihasilkan pohon mangrove misalnya memiliki banyak khasiat untuk tubuh jika dikonsumsi. Ini pohonnya Pak, Ya, pohon pidada. pohon pidada. Buahnya seperti apa yang bisa kita ambil? Itu ada yang bundar-bundar itu buahnya. Mm-mm. Ya, kita Harus berwarna merah kah atau gimana Pak? ya Yang tetap dia warnanya hijau walaupun masak ya tetap hijau. tetap hijau. Ya, Oh, hijau, ya. mungkin itu ya ukurannya Ya. kali ya Pak ya? Ya, ukurannya seperti itu. Kalau agak besar itu yang bisa dimasak ya? Bisa dipanen, bisa Panen, diambil. panen ya. Oke, kita pasangkan dulu Ya. pisaunya. Karena ini pohonnya nggak tinggi juga nggak rendah-rendah amat, jadi kita harus pakai alat bantu. Nah ini pohon ini salah satu jenis mangrove ini yang bisa dibuat menjadi Diolah minuman segar. menjadi minuman segar. Minuman itu segar. Tapi kemarin waktu dapat ilmunya untuk memasak ini, informasi bahwa buah ini bisa diolah itu tuh dari siapa Pak waktu itu Pak? Itu dari dosen dari Jogja namanya Pak Sabto. Pak Sabto, itu Ya. gimana ceritanya? Apakah Bapak yang mengundang beliau ke sini atau Bapak yang memang cari beliau untuk ngajarin ini buah Ya, bisa? saya mengundang beliau, mengundang Pak Sabto ke sini untuk mempraktekkan cara membuat ini. Oh gitu. Ya. Dan ini secara logikanya ini tidak ada mengandung kimia. Dia biar dimakan mentah begini enggak apa-apa. Orang-orang pesisir ibu-ibu yang sedang hamil, sedang ngidam itu dia mencok pakai buah ini, pakai garam, pakai lombok. Oke, nanti kita coba yang Ya, mentahnya oke, Pak. ya. Oke. Gimana ya. Pak saya kayaknya? Coba saya Asum. juluk. Oke. Oke. Mana tadi ya? Oh, ini. Yuk, kita olah. Oh, enggak dibungkus. Cara pengolahan buah mangrove jenis Soneratia ovata sangat mudah. Buah segar cukup dibelah menjadi beberapa bagian dan kemudian dibersihkan dari kotoran yang menempel di kulit buah. Setelah dibersihkan, potongan buah mangrove dihaluskan. Bisa dengan menggunakan alat penggiling ataupun dengan cara ditumbuk. Mengingat daging buah mangrove jenis Soneratia ovata ini sangat keras. Proses selanjutnya yaitu pemerasan daging buah yang telah dihaluskan dengan menggunakan air. Kemudian air perasan dimasak dan diberi tambahan gula. Ya, beragam manfaat ditawarkan oleh pohon mangrove dan oleh masyarakat di Kampung Mentawir ini dijadikan sebagai potensi yang sangat besar sekali. Khususnya untuk di sektor pariwisata yang tentunya Kampung Mentawir ini meskipun masih dalam proses pengembangan di sektor pariwisatanya, tapi juga menjadi jaminan untuk dikembangkan lebih besar lagi mengingat wilayah ini berada dekat dengan ibu kota Nusantara. Jadi inilah Borneoku, mari datang dan jelajahi Borneoku.